Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Habibi dengan NIM 2184002 dari kelas H, Program Studi Informatika dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS Pemrograman Web 2022. Di sini saya membuat website portofolio. Berikut ini tampilan depan website, desain website, dan tools yang saya gunakan untuk membuat website portofolio. Website portofolio berisi informasi yang akan disajikan, yaitu biografi singkat saya, kemudian skill yang saya kuasai, kemudian ada menu portofolio, ada foto, dan juga kontak. Kemudian pada menu portofolio berisi program-program sederhana yang saya buat, seperti program form registrasi, bahasa scripting atau bahasa pemrograman yang digunakan yaitu JavaScript dan PHP, kemudian program-program JavaScript dan PHP lainnya seperti perulangan dan percabangan. Untuk desain websitenya, di sini ada bagian header yang berisi logo dan slogan. Logo dan slogannya ini portofolio. Kemudian bagian nav berisi menu-menu, yaitu home, about, portofolio, foto, dan kontak. Jadi ketika kita klik menu, salah satu menu dari menu-menu ini, misalnya kita klik portofolio, maka akan langsung mengarahkan ke portofolio. Kemudian kita pencet kontak juga sama. Kemudian bagian main berisi artikel seperti yang dapat lihat pada gambar, ada biografi, skill, dan sebagainya. Kemudian untuk bagian aside, di sini berisi data-data singkat seperti nama, seperti NIM, kelas, jurusan, dan fakultas. Kemudian di sini ada bagian image-nya, berisi gambar. Di sini berisi gambar saya, foto profil. Kemudian di sini bagian footer. Bagian footer berisi kalimat copyright. Kemudian untuk tools yang digunakan, yang pertama ada XAMPP. Di sini untuk web hostingnya secara localhost. Biasanya disimpan di htdocs. Kemudian yang kedua Visual Studio. Visual Studio digunakan untuk bahasa scripting, untuk membuat bahasa scripting PHP, JavaScript, dan HTML-nya. Kemudian yang ketiga Google Chrome. Google Chrome berfungsi untuk menampilkan hasil dari program scripting yang sebelumnya sudah dibuat di Visual Studio. Kemudian berikut ini tampilan full websitenya. Ini untuk halaman front page webnya. Ada header, logo, kemudian ada menu-menunya di bagian navigasi. Ini bagian mainnya, kemudian ini bagian aside, dan ini bagian image. Kemudian ini untuk tampilan selanjutnya, ada portofolio. Di sini ada program perulangan JavaScript, program percabangan JavaScript, dan program form registrasi. Jadi nanti ketika kita klik menu portofolio program-program ini, akan memunculkan jendela baru tentang program tersebut. Kemudian ini bagian my photosnya, ada foto-foto. Kemudian ini untuk bagian kontak, ada WhatsApp dan Instagram. Jadi ketika kita klik salah satu dari kontak ini, akan langsung menuju ke bagian kontaknya. Misalnya kita klik Instagram, maka nanti langsung diarahkan ke Instagram. Kemudian ini untuk bagian terakhir, bagian message. Jadi pengunjung bisa mengirim saya pesan, asalkan mereka mengisi nama, umur, kemudian subjek, message, email, kemudian klik kirim. Dan ini bagian footernya, berisi copyright. Lalu untuk tampilan message yang tadi, yang ini, jadi misalkan pengunjung mengisi nama,
itu Ahmad Zailani, kemudian umur 22, emailnya. Untuk bagian subjek dan bagian message-nya diisi juga. Kemudian klik pesan, maka otomatis akan masuk ke proses.php. Nih, dapat dilihat di sini. Kemudian muncul pesan Anda sudah masuk ke sistem. Terima kasih telah mengunjungi web saya. Klik di sini untuk history. Jadi jika kita klik di sini untuk history, maka akan ke sini, diarahkan otomatis ke rehash.php yang tabel ini itu muncul. Bisa dilihat di sini ada Ahmad Zailani, umur 22 dan emailnya. Kalau yang atasnya ini inputan saya sebelumnya untuk mencoba. Kemudian ini untuk tampilan di pesan.txt. Jadi ketika saya lihat di pesan.txt muncul juga message dari pengunjung. Kemudian untuk kembali ke menu home, about portfolio foto kontak, bisa klik menu di sini. Nanti akan otomatis kembali. Kemudian ini untuk source code message-nya. Yang pertama ada source code HTML. Di sini untuk tag form untuk membuat form, kemudian ada tag tabel juga. Ini untuk inputan nama, tipenya teks. Kemudian untuk placeholder ini untuk penanda. Ya, untuk ininya ada tulisan nama, age, final, ini placeholder. Kemudian ini sama tapi beda inputannya, ini tipenya number. Kok inputan number ada, nanti kalau dipencet di sini ada pilihan menu-menu angka gitu. Ada ke atas jadi 1 2 3, kemudian bisa ke bawah. Kemudian ini untuk minimalnya 1 sampai 100. Ini email, tipenya email. Jadi nanti kalau bukan tipe email akan menolak, jadi nggak bakal kekirim. Kemudian ini subjek, tipenya teks, message, tipenya teks area, jadi bisa nampung banyak. Ini untuk kolomnya 40 dan barisnya 10. Kemudian ini ada input tipe submit untuk kirim pesannya. Kemudian ini ada class button. Untuk class button jadi ada CSS-nya gitu. Kemudian ini untuk source code PHP, proses PHP. Jadi nanti setelah inputan dari form HTML ini masuk ke proses PHP. Di sini diproses, ini echo untuk output, ini title untuk judul, ini bagian head, kemudian ini FP, $FP, dengan FP open, F open, pesan.txt, A plus, F open untuk membuka file, kemudian A plus buat membaca atau menulis isi file. Kemudian ini untuk membuat tanggalnya, ini Y untuk tahun, M untuk bulan, dan D untuk tanggal. Di sini $post buat memanggil data yang diinputkan. Jadi memanggil data dari nama, kemudian umur, email, subjek, dan lain-lain. Kemudian ada fput untuk menulis ke file terbuka, fclose untuk menutup file yang terbuka. Kemudian nanti ada tulisan yang pesan Anda sudah masuk ke sistem, BR, tag BR untuk baris baru. Terima kasih bla bla bla. Kemudian ada ahref. Jadi ketika kita klik di sini, maka akan diteruskan ke rehash.php. Ini untuk codingan source code lihat.php. Penjelasannya hampir sama. Kalau ini R untuk mode untuk membaca isi file. Kemudian ini tabel, border 1, jadi ada garis-garisnya. Kemudian ada kelas tabel. Ini untuk CSS-nya. TR untuk tabel row, TD untuk tabel data. Kemudian ini ada percabangan kondisian. fgets mengambil baris-baris dari suatu file. Kemudian ada fungsi explode di sini untuk memisah string. Jadi string yang dipisah akan menjadi sebuah array. Ini untuk array-nya, array indeks 1, indeks 0, indeks 1 dan seterusnya. Kemudian di sini untuk menu portofolio yang pertama itu untuk perulangan pada JavaScript. Di sini muncul
klik tombol start untuk memunculkan angka 1 sampai 10. Jadi ketika kita klik start, maka akan muncul angka 0 sampai angka 10. Kemudian ini untuk source code HTML-nya. Di sini dimasukkan JavaScript juga. Ini untuk H1 untuk judul, perulangan for pada JavaScript dengan ukuran H1. Kemudian ini untuk buttonnya, untuk yang ini kelas button 2 untuk CSS, kemudian on click. Jadi ketika kita klik tombol start, maka masuk ke fungsi perulangan, yaitu yang dalam script ini. Kemudian ini untuk fungsi perulangan. Ini untuk deklarasinya dideklarasikan, kemudian dalamnya dideklarasi atau dibuat variable text, kemudian variable x. Lalu nanti ada perulangan, x-nya sama dengan 0, kemudian x kurang dari sama dengan 10. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka dicetak angka 0, kemudian bertambah 1, tambah terus sampai 10. Ini untuk mencetaknya. Kemudian ini untuk menu portofolio 2. Di sini untuk percabangan JavaScript. Jadi nanti ketika klik akan muncul prompt, silahkan masukkan password. Di sini passwordnya berupa NIM saya, yaitu ini 21.001.8402. Jadi selain ini, ketika kita masukkan atau kita klik OK, maka akan muncul password salah. Coba lagi. Kalau benar, maka akan muncul selamat datang. Lalu ini untuk source code HTML-nya, di sini sama menggunakan JavaScript juga di dalam HTML-nya. Nanti ada pengecekan. Ini untuk prompt-nya silakan masukkan password. Kemudian ini ada pengkondisian atau percabangan. Jika password sama dengan NIM saya, maka tulis selamat datang. Kemudian jika bukan, maka tulis password salah. Coba lagi. Kemudian output, jika sudah terpenuhi dua kondisi ini, output terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk menu portofolio 3, di sini menu portofolio 3 yaitu form registrasi. Di sini ada nama, username, email, password, jenis kelamin, agama, dan biografi. Jadi nanti kalau kita tidak mengisi salah satu dari kotak inputan ini, maka akan muncul please fill out this field. Jadi harus diisi. Karena di source code HTML-nya itu ada required. Kemudian jika passwordnya tidak sama antara yang pertama dan yang kedua, maka akan muncul password tidak sama. Kemudian jika semua sudah diisi dan passwordnya sama, kemudian kita klik daftar, maka akan muncul inputan kita sebelumnya. Ini ada nama, username, email, passwordnya, jenis kelamin, agama, dan biografi. Kemudian jika kita ingin mereset, kita klik reset. Dan ini source code HTML-nya. Di sini tag form untuk membuat form, kemudian ada action. Jadi ketika kita klik tombol daftar, maka proses akan berlanjut ke proses porto3.php. Kemudian metodenya post. Kemudian on submit, jadi ketika kita klik daftar juga, maka akan masuk ke ke fungsi validasi. Di sini ada label nama, kemudian input tipenya teks, placeholder untuk yang tadi, untuk nama di dalam kotak, tapi ketika kita klik maka akan hilang nantinya. Kemudian ini ada required, jadi harus diisi. Ini sama juga untuk username, email, beda di tipenya, ini tipe email, kemudian password, ada tipe password. Jadi kalau tipe password nanti si passwordnya ketika kita inputkan akan tersamarkan, jadi tidak akan terlihat. Kemudian ini untuk min length, untuk minimalnya, ini untuk maksimalnya 10, max length. Kemudian ini jenis kelamin, input type-nya radio. Jadi nanti ada bulatan kayak gini, ada pilihan.
Kemudian untuk agama menggunakan select. Jadi ada option-optionnya, ada banyak, bisa dipilih. Kemudian untuk biografi itu text area, jadi memuat banyak data. Ini untuk input buttonnya ada submit. Kemudian ini untuk reset. Ini untuk kelasnya ada kelas PTN3 dan kelas PTN2. Itu untuk CSS-nya. Jadi ini kan ada warna biru, warna merah menggunakan CSS. Kemudian ini source code menu portofolio yang ketiga. Lanjutan yang tadi. Ini untuk fungsi validasi passwordnya menggunakan JavaScript. Jadi dicek password 1 sama nggak dengan password kedua. Kalau sama, maka akan benar, akan lanjut. Jika salah, maka akan muncul tulisan password tidak sama. Kemudian ini untuk source code PHP-nya. Untuk menampilkan ke main-nya, kayak ini. Ini ada percabangan if, reset, expose, submit. Kemudian ini echo tag tabel untuk membuat tabel. Kemudian ini untuk ambil nama username, email, password, jenis kelamin, agama. Kemudian ditampilkan di main. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.